Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatuhu wa salamuhu alaih. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus adalah peserta Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita akan melanjutkan bahasan dari Fiqhus Sunnah Linisa. Kita menginjak pada pasal kaifa tusallina kasolati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Bagaimana kamu itu bisa sholat seperti sholatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang disebutkan di sini dari berapa poinnya, ada sekitar 24 poin. Itu adalah berbagai macam kesimpulan tentang tata cara sholat. Jadi tanpa disebutkan di situ dalil-dalilnya, kesimpulan-kesimpulan seperti ini kalau di dalam metode pembahasan fikih itu metode madhabi namanya, ya, atau fikih madhab. Ya, sebenarnya fikih madhab itu ada dalilnya, tapi kadang dalil itu kan tidak cuma dalam satu bab saja, tapi kadang berkait dengan bab-bab lain gitu. Sehingga cukup disebutkan kesimpulannya saja untuk bab tertentu, sehingga orang yang belajar dia tidak menoleh kepada pembahasan bab lainnya. Ini namanya fikih madhab. Berbeda dengan fikih hadis misalnya. Kalau fikih hadis itu tidak dibatasi, walaupun ada di dalam judul, tetapi mesti dijelaskan mana yang menjadi syahid, mana yang menjadi sisi pendalilan. Karena dalil itu kan panjang kadang, ya. Dan terkadang tidak cuma membahas bab itu saja, tapi bab yang lainnya. Makanya pembahasan fikih madhab itu lebih mudah difahami dibandingkan fikih hadis gitu, ya. Adapun kalau fikih hadis itu butuh untuk difahami dari sisi ijtihadnya gitu, kaitannya di dalam permasalahan fikih gitu. Misalnya perintah ini maknanya apa, hukumnya apa, itu perlu dirinci. Namun para ulama menganjurkan di dalam pelajari itu menempuh dua macam fikih tersebut, yaitu fikih madhab dan fikih hadis. Sehingga di dalam kitab ini pun di bagian awal diberikan kesimpulan fikih madhabnya gitu loh, tanpa disebutkan dalilnya. Baru nanti akan dibahas satu persatu dari pembahasan fikihnya tersebut dengan disampaikan dalil secara lebih terperinci gitu loh, secara lebih terperinci. Dan ini merupakan metode, ya, yang dibahas di kalangan para ulama. Metodenya memang seperti itu. Maka di sini kaifa tusallina ka sholati Rasulillah alaihi salatu wassalam, bagaimana kamu seorang wanita bisa sholat seperti sholatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, ukhtil muslimah la syakka annaki harisatun ala antakuna sholatuki ka sholati Rasulillah alaihi salatu wassalam alladzi qala shollu kama ra'aitumuni usolli litakuna ahra an yataqabbalaha Allahu ta'ala fa ilaiki sifatu sholati Nabi alaihi salatu wassalam mujmalatan thumma atba'uha bidhikri arkaniha wa wajibatiha wa mandubatiha bi adillatiha asyariyati insyaallah ta'ala. Fa aqulu idza kumti ila sholah, ya, mayati atau mayali
saudaraku wanita yang muslim, tidak ragu bahwa engkau tentu adalah orang yang bersemangat untuk menjadikan sholatmu itu seperti sholatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mana beliau telah bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku sholat. Ya, naam. Kemudian beliau mengatakan agar supaya sholat kamu itu menjadi lebih pantas untuk Allah menerimanya, maka menjadi kewajiban bagimu untuk mengetahui sifat sholat Nabi alaihi salatu wasallam secara global. Kemudian aku akan menyebutkan dengan menyebutkan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunat-sunatnya dengan dalil-dalil syar'inya, insya Allah ta'ala. Kemudian aku katakan, jika kamu berdiri untuk sholat, mau berdiri untuk sholat, yang pertama, istaqbilil ka'bata qa'imatan qaribatan minas sutrah. Yang pertama, menghadaplah kamu ke kiblat dengan berdiri mendekat ke arah sutroh. Sutroh itu sesuatu mayudu amamal musolli liyamna'a al-marura. Ya, al-marura bukan al-marura, amamahu. Ya. Jadi sutrah itu sesuatu yang diletakkan di hadapan orang yang sholat agar supaya bisa menghalangi orang yang lewat di hadapannya. Ya. Dan juga sisinya juga diterangkan wa yakufu basarahu amma wara'ah. Dia akan bisa menjaga pandangannya dari apa yang lewat di belakang sutrohnya. Ya, di belakang sutrohnya. Ini saya ngajar sambil minum ya. Kadang saya selai minum. Dan untuk yang Facebook hendaklah paham ya bahwa saya minum pakai tangan kanan. Tapi di rekaman itu nanti nampaknya tangan kiri karena kita akan pakai kamera depan. Nah, ini yang pertama. Dan hukum sutrah ini ada silang pendapat di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan dia adalah wajib, ya, dari awal sampai akhir itu wajib. Yang kedua, dia wajib di awal sholat saja. Dan bahkan ada yang mengatakan dia hukumnya laisa bil wajib tapi sunat ya. Ya. Dan memang pendapat yang lebih selamat itu karena berbagai perintah itu pendapat yang pertengahan, pendapat yang kedua tadi yang mengatakan dia wajib di awalnya saja. Jadi kalau sutrohnya itu hilang, misalnya seorang makmum itu imam, dia makmumnya masbuk, kemudian tidak ada yang jadi sutroh di hadapannya, dia nggak perlu berjalan mencari sutroh. Andaikan perkara itu memang warid ya, cara-cara seperti itu warid prakteknya di masa Rasulullah atau di masa sahabat, nih saya akan ternukilkan. Karena di zaman Nabi alaihi salatu wassalam itu orang masbuk itu dimaklumi ya, mesti menjadi kelaziman maujud, ada gitu. Menjadi kelaziman adalah ada. Dan tidak dinukil pula ada sahabat yang sengaja meletakkan punggungnya duduk di hadapannya agar dijadikan sebagai sutroh bagi orang yang masbuk ya. Hanya didapati memang para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain itu kalau beliau mau sholat mesti mendekat ke tiang atau ke jidar, ke dinding ya.
itu dimaklumi. Ya, makanya seperti sebagian ulama kita seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu beliau menganggap tidak perlu ya dibikin di masjid itu ada kayu-kayu yang ditulisi sutroh, jadi bagi orang yang sholat silahkan memakainya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan perkara tersebut adalah perkara yang bagus, tetapi memang di masa Nabi SAW hal demikian tidak ada ya. Kemudian yang kedua, istahdiri fi qalbiki niatas sholati allati takumina ilaiha wa ayyiniha ya. Hadirkanlah pada hatimu niat untuk sholat yang kamu akan menegakkan untuk sholat tersebut, dan tentukan niat tersebut. Misalnya niat sholat apa, duhur, asar, ataupun yang lainnya ya. Ini dimaklumi ya, dalilnya juga dimaklumi. Kemudian kita tidak membahas dalilnya karena kita mengejar waktu ya. Irfa'i yadaiki hatwa mangki baiki wa quli Allahu Akbar ya. Angkatlah kedua tangan kamu setentang dengan kedua baumu dan ucapkanlah Allahu Akbar. Tentang mengangkat kedua tangan itu ada riwayat-riwayat yang intinya secara kesimpulan pertama itu setentang pundak. Kemudian yang kedua itu setentang telinga. Kemudian dalam riwayat yang lain itu setentang pipi, kedua pipi. Sehingga Syekh Utsaimin di dalam kitab Syarah Bulughul Maram beliau menjelaskan bahwa mengangkat tangan itu boleh antara setentang pundak sampai setentang telinga. Hukumnya makruh atau menyelisih yang utama manakala di bawah pundak. Ada beberapa ikhwah kita kalau sholat itu dia mengangkat cuma di depan dada. Nah, itu tidak benar itu. Itu hukumnya seperti itu makruh, karohah. Harusnya dia setentang setentang pundak atau setentang pipi tidak apa-apa, atau setentang telinga. Di atas telinga itu juga hukumnya makruh ya. Dia menyelisihi yang sunat ataupun yang utama. Jadi boleh antara setentang pundak sampai setentang telinga. Ada keluasan di dalamnya. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram. Kemudian ucapkanlah Allah Akbar. Allah Akbar ini adalah rukun. Dia takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya apa? Yang keempat ya, doi al-yumna alal yusra ala sadr. Wa armi bi basariki nahwal ardi. Letakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, dan arahkanlah pandanganmu itu ke arah bumi, ke arah tempat sujud, ke arah tanah. Pembahasan seputar meletakkan di atas dada ini silang pendapat di kalangan para ulama tentang derajat hadisnya. Memang sebagian ada yang menganggap hadis itu hadis sahih ya, atau hasan. Tetapi tidak sedikit di kalangan para ulama itu yang melemahkannya. Justru yang ada riwayat yang sahih, Nabi itu memegang tangan kanannya pada tangan kirinya itu antara pergelangan tangan kiri sampai siku. Jadi kadang di tangan kanan itu di atas tengahnya, atau kadang sampai mendekati siku, atau di pergelangan tangan.
Dan konsekuensinya itu enggak, kalau misalnya dipegang di atas dada itu pada saat di siku, mendekati siku, itu sesuatu yang iskal. Oleh karena itu berdasarkan pendapat ini bahwa bebas untuk meletakkannya, mana yang mudah baginya. Ya, sebagian mengatakan antara dada dengan perut, ya. Dan banyak perkataan di kalangan para ulama. Yang jelas perkara ini muasa. Bahkan sebagian ulama kita ada yang meletakkan di bagian pusar atau sedikit di bawah pusar, ya. Dan itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, karena memang riwayat tentang meletakkan di atas dada itu bukanlah riwayat yang kuat, atau padanya ada kritikan. Demikian pula mengarahkan pandangan ke bumi, itu juga hadisnya ada kritikan di kalangan para ulama. Namun yang dilarang memang memandang wajah ke arah atas, sehingga manakala seseorang dia tidak memandang ke bumi, dia memandang ke sedikit ke arah kanan, ke arah kiri, ataupun agak jauh pandangannya lurus, selagi tidak diangkat ke atas, yang demikian tidaklah mengapa. Kemudian yang kelima adalah istaftihi al-qira'ata bi atwiyatil istiftahi thabitati anin nabi alaihi salatu wasalam alati fiha hamdulillahi wa sana'u alaihi wa tamjiduhu wa sata'ti fi maudhi'iha. Bukalah dengan membaca doa istiftah yang telah tetap dari Nabi alaihi salatu wasalam, yang di dalamnya ada pujian kepada Allah, sanjungan kepadanya, penluhuran Allah Ta'ala, dan akan datang pembahasannya ini di dalam tempatnya itu, ya, dalam tempat pembahasannya. Ya, itu istiftah dimaklumi. Kemudian yang keenam adalah ista'idzi billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah, ya, wahai seorang wanita, itu dari godaan setan yang terajam. Sebagian ulama berpandangan ini disyariatkan di waktu sholat rakaat pertama saja. Pada rakaat yang selanjutnya tidak disyariatkan. Tetapi sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Jamil Zainu itu berpandangan setiap rakaat dia ta'awud, karena bacaan Al-Fatihah itu sudah dijeda dengan bacaan-bacaan lain dan gerakan-gerakan lain, sehingga pada rakaat yang kedua ya dia seperti mengawali membaca Al-Quran. Dan pembahasan ini ataupun pendapat ini ada sisi, ya, ada sisi. Kemudian yang ketujuh, iqra'i bismillahirrahmanirrahim wala tajhari biha. Baca bismillahirrahmanirrahim dan jangan kamu mengeraskannya. Adanya hadis Abu Hurairah yang beliau mengatakan, inni asbahukum sholatan bi Rasulillah alaihi salatu wassalam. Ini hadisnya sahih, di mana beliau mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim, beliau keraskan sampai beliau mengatakan, sungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui, paling mirip di antara kalian sholatnya dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Dan ini diawali dengan sumpah, ya, waladzi, ya, nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Ini bisa dijelaskan, tidak ada iskal, ya, sebenarnya masalah ini. Abu Hurairah menyebutkan beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dengan dikeraskan, itu ada isyarat beliau sampai bersumpah, karena bisa jadi itu disangka beda dengan Rasulullah. Karena di dalam riwayat yang lain memang Rasulullah alaihi salatu wassalam, Umar, Abu Bakar, Umar, mereka ini tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim.
Sehingga tatkala beliau menyebutkan sampai bersumpah, beliau ini orang yang paling mirip di antara kalian dengan sholatnya Rasulullah SAW, itu ingin menekankan bahwa sholat saya itu tidak beda dengan sholat Nabi. Karena itu memungkinkan terjadinya apa? Sangkaan, kok bismillahnya dikeraskan, bismillahirrahmanirrahimnya dikeraskan. Sehingga kalau beliau memaknakan, beliau itu menjelaskan dengan maksud ini, berarti beliau mengeraskan itu ada sisi kepentingan lain yang tidak menjadikan sholatnya beda dengan sholatnya Rasulullah. Artinya tetap sholatnya sama dengan sholat Rasulullah, yaitu untuk apa? Mengajari manusia. Karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah mengeraskan beberapa bacaan, bahkan tidak cuma bacaan Al-Quran, tapi beliau pernah doa, beliau keraskan di dalam sholat, sehingga para sahabat pun mendengarnya. Dan ini yang lebih nampak, pendapat ini atau penjelasan ini yang lebih nampak, karena di dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari ya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu beliau pernah sholat jenazah ya, itu membaca Al-Fatihah, beliau yajharu biha, beliau mengeraskannya ya. Maka beliau kemudian setelah selesai mengatakan liya'lamu annaha sunnah, agar supaya mereka manusia itu tahu bahwa ini adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang lebih nampak penjelasan ini. Sehingga taruh kata itu benar ya, bukan maksudnya seperti itu. Abu Hurairah bukan maksudnya mengajari, tapi mengeraskan, itu memang itu ajaran Nabi. Maka itu dikembalikan kepada ijtihad Abu Hurairah. Dan kalau ijtihad beliau ya, ijtihad itu bisa benar bisa salah gitu. Andaikan itu memang bukan dijelaskan seperti makna yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian setelah itu, Iqra'il Fatihata ayatan fa idza intahaiti faquli amin. Bacalah Al-Fatihah satu ayat demi satu ayat. Ya. Apabila kamu sudah selesai dari membaca itu, ucapkanlah amin. Ya, ini satu ayat demi satu ayat. Tapi kalau misalnya seseorang itu dia makmum, bacaan imamnya banter gitu, biasanya di sholat Siriyah itu kadang banter, Jahriyah enggak gitu, maka menyambungnya tidak ada masalah. Menyambung ayat itu disambung ya, bahkan disambung menjadi satu semua pun boleh. Makanya di sebagian kiroah itu kalau mau talaki, mengambil sanad, itu suruh membaca Al-Fatihah dibuka dengan membaca satu nafas ya, membaca satu nafas itu ada. Dan kadang timbul pertanyaan seperti itu, tapi pada kondisi-kondisi kalau imamnya itu banter itu, kita bisa mengejar ya. Misalnya disambung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ya. Jadi antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu disambung dengan ihdinas siratal mustaqim menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu sambung lagi gitu. Wallahu ta'ala alam. Itu di sebagian qiraah ya. Sebagaimana dulu waktu saya belajar juga seperti itu.
belajar mau ditawari mau tasbih atau ngambil riwayat riwayah gitu, akhirnya Al-Fatihah baca Al-Fatihah disambung sampai akhir ya, oh ternyata metodenya seperti itu bukan ya, bukan kemudian di pondok-pondok yang bukan salafi ya, tapi itu pondok salafi itu. Ya belajar itu. Kemudian iqra'i ba'dal Fatihah suratan ghairaha au ba'da suratin. Bacalah setelah Al-Fatihah itu surat yang selainnya atau sebagian dari surat saja. Surat selain Al-Fatihah atau sebagiannya saja, sebagian surat selainnya. Nanti Al-Baqarah ayat berapa sampai berapa. Wajhari bil qiraah fi sholati subhi wa fi raq'ataini au ya raq'ataini al ya ulayaini minal maghribi wal isya'i idza kunti munfaridatan au imaman linisa. Keraskanlah bacaan sholat subuh pada 2 rakaat yang pertama juga dan juga pada 2 rakaat pertama dari maghrib dan isya, kalau kamu sholat sendirian atau menjadi imam bagi para wanita ya. Mengeraskan bacaan di kala sholat sendirian itu pendapatnya Imam Syafi'i ya, tapi kalau pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal itu boleh untuk keras, boleh tidak untuk keras pada sholat-sholat jahriyah. Naam. Wa asirri biha fi dhuhri wal asri wa fi salisati minal maghrib wal akhirataini minal isya. Ya, kemudian lembutkanlah bacaan sholat tersebut pada duhur, asar, dan pada salisah, pada rakaat ketiga dari maghrib dan 2 yang terakhir dari sholat isya. Wa ja'alil qira'ata fi raq'ataini al-akhirataini aksara minal ya ulayaini qadra nisfi. Jadikanlah bacaan pada 2 rakaat yang terakhir itu lebih pendek dari 2 rakaat yang awal, seukuran kira-kira setengahnya. Walaki antak tasiri fihima alal fatihah, dan bagimu cukup pada rakaat ketiga dan 4 itu kamu cukupkan, kamu ringkas di keduanya itu dengan Al-Fatihah. Jadi tidak pakai surat-surat ya, dia tidak pakai surat-surat. Kemudian yang ke-10 ya, idza faraqti minal qiraati faskuti saktatan thummarfa'i yadaiki wa kabbiri warkai. Apabila kamu sudah selesai dari membaca, maka diamlah sebentar, kemudian angkatlah kedua tangan kamu dan bertakbirlah setelah rukuklah. Setentangnya sama dengan takbir mengangkat tangan di waktu takbiratul ihram. Bisa setentang pundak, bisa setentang telinga, bisa di antara keduanya atau di bagian pipi ya, setentang pipi, mau pipi atas pipi bawah bebas gitu. Kemudian doi kafaiki ala rukbataiki wa farriji baina asabi'aki wa makkini yadaiki min rukbataiki qabidatan alaihima. Letakkan kedua telapak tangan kamu itu di kedua lutut, serta renggangkan jari jemari kamu itu, kamu renggangkan, kemudian kokohkan kedua tangan kamu itu di kedua lutut dengan kamu menggenggam, keadaan menggenggam bagian tempurung lutut, di atas 2 tempurung lutut itu dengan tangan di telapak tangan itu direnggangkan dan dicengkramkan kuat ke lutut. Kemudian wajah fi mirfaqaik
kemudian longgarkanlah kedua javi itu agak agak ditekuk sedikit, itu agak melebar sedikit itu, sehingga tidak lurus ya tangannya itu, bagian sikunya itu ya. Kedua siku dari lambungmu, artinya dijauhkan ya, dibikin rongga, artinya agak melebar, bukan ke dalam tapi melebar dari dua lambung. Kemudian wabsuti dohroki wasabwihi, kemudian luruskanlah, hamparkanlah punggungmu dan luruskanlah. Wala takhfidhi ra'saki wala tarfa'ihi, jangan kamu turun, kepalanya itu turun, jangan pula mengangkat, lurus saja ya. Dan jangan berpandangan, jangan digabungkan dengan pandangan melihat tempat sujud. Kalau tempat sujud nanti dari matanya mesti kepalanya agak naik. Yang penting dia bisa lihat dengan apa yang mudah dari matanya, sehingga kepalanya itu benar-benar lurus, tidak naik, tidak turun. Saking lurusnya dari Nabi di dalam rukuk itu, seolah-olah kalau di situ ditaruh air ya, atau bejana, itu nggak tumpah, dia nggak tumpah. Kemudian yang selanjutnya, itmaini fi ruku'iki wa quli subhana rabbiyal azim salatan wa hunaka adkarun ukhra fi ruku'i ta'ti fi mawdi'iha lakin la taqra'i al-qur'ana wa anti raki'atan. Tenanglah, tumaknilah dalam rukuk kamu dan ucapkanlah subhana rabbiyal azim 3 kali saja. Di sini dalam perkara ini ada zikir-zikir yang lain di dalam rukuk yang nanti akan datang di dalam pembahasannya. Namun dalam keadaan rukuk ini jangan kamu baca Al-Quran. Sementara kamu rukuk tidak boleh baca Al-Quran. Kemudian yang ke-13, irfa'i sulbaki minar rukuk qailatan sami Allahu liman hamidah warfa'i yadaiki ma'a'id ma'alitidal sumakuli rabbana walakal hamdu wa qad yuzadu ala hadha bi'adkarin sabitatin kama sayati. Angkatlah punggungmu, tulang belakangmu dari rukuk sambil mengatakan sami Allahu liman hamidah. Angkatlah kedua tangan kamu ya bersamaan dengan i'tidal. Kemudian setelah itu ucapkan rabbana walakal hamdu. Dan dan terkadang boleh ditambahkan dari ini dengan zikir-zikir yang tetap sebagaimana akan datang pembahasannya. Kemudian yang ke berapa? 14. Kabbiri wa ahwi sajidatan wadoi yadaiki alal ardi qabla rubbataiki wabsuti al-kafaini wa dummi asabi'ahuma wa wajhaihima lil qiblah waj'alihima hatwa mangkibaiki au udunaik wa makini angfaki wajab hatik ya wajab hataki minal ardi ya. Wang sibi kodamaiki fasjuti ala atrofil kodamain mustaqbilal kiblati bi atrofil asobi. Bertakbirlah setelah itu ya, artinya mengucapkan Allahu Akbar pada setelah i'tidal. Kemudian jatuhkanlah tubuhmu untuk sujud. Letakkan kedua tangan dulu ke tanah sebelum kedua lutut. Ini menurut pendapat penulis. Jadi ini menurut hadis Abu Hurairah. Tapi kalau menurut hadis Wa'il bin Hujr
justru sebaliknya. Dan tidak usah bingung masalah ini, kenapa sampai terjadi perbedaan pendapat. Ya karena onta itu kan pada saat turun itu kan kaki depan dulu, dan kaki depan itu asal kakinya itu kan memang telapak kakinya onta yang depan itu dia tetap di tanah, namun kemudian dia tekuk bagian bagian lututnya itu ditekuk, diturunkan. Setelah itu nanti bagian kakinya yang untuk menapak telapak kakinya itu diangkat, jadi dua lututnya itu untuk menopang lutut depannya. Setelah itu baru kaki belakang itu turun. Unta itu seperti itu cara turunnya. Dan unta itu kan bagian belakang itu kakinya, bagian lututnya itu kan bingung kita kalau bagian belakang itu, karena bagian belakang itu ada dua lekukan ya. Lekukan pertama yang lekukan pertama itu bertentangan dengan lekukan depan, jadi ke belakang. Kemudian lekukan yang kedua bagian atas itu paha, nanti paha dengan, jadi ada dua lekukan gitu. Sehingga yang menjadi masalah kenapa terjadi silang pendapat, sebenarnya lutut itu yang mana, lutut unta itu yang mana. Kalau dikatakan lutut unta itu adalah yang depan, ya hadis Abu Hurairah lah yang dipakai seperti yang ada di dalam kitab ini, karena dianggap lutut itu sehingga meletakkan lutut dulu kan gitu. Tapi kalau yang dipandang bahwa kaki depan unta itu adalah tangan, bagi manusia seperti tangan, sementara kaki belakang itu adalah kakinya, kaki belakang unta itu kakinya manusia, ya justru harus yang diletakkan justru lutut dulu. Kenapa? Karena unta dia turunnya itu kaki depan dulu. Harus untuk menyelisih harusnya ya manusia kaki dulu, bukan tangan dulu, karena permisalan dari kaki manusia itu kaki unta bagian belakang, sementara tangan itu bagian depan. Itulah yang menjadi silang pendapat. Oleh karena itu ulama-ulama besar seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, Ibnul Qayyim itu berpandangan tetap lutut dulu baru kemudian tangan, agar supaya tidak tasabuh dengan unta. Tapi ulama lain seperti Syekh Albani berpandangan justru tangan dulu agar tidak sama dengan unta. Yang menjadi masalah kan sebenarnya pengkiasan itu bagian mana gitu. Termasuk dalam perkara ini yang berpandangan untuk lutut dulu ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram. Ya, memang beliau di awal pembahasan lebih menguatkan itu, tapi setelah beliau kan metodenya kadang dipakai munador, nador. Nah, di situ kesimpulan akhirnya beliau menguatkan yang lutut dulu dan bukan tangan dulu. Wallahu ta'ala alam. Ini ranah ilmiah ya. Kemudian wabsuti, hamparkanlah kedua telapak tangan kamu ke tempat sujud maksudnya, dan rapatkanlah, gabungkanlah, maksudnya dirapatkan jari-jarinya tersebut. Dan juga arah keduanya itu ke kiblat. Jadi semua jari dirapatkan, digabungkan itu, kemudian diarahkan ke kiblat. Bukan menyebar ya, tapi cenderung digabung. Ya,
apa istilahnya dirapatkan. Memang tidak mesti rapat banget ya, biasa saja. Dan jadikan keduanya itu setentang dengan kedua bau atau kedua telinga. Bisa sentang itu, sentang pipi, sentang kedua bau, kedua telinga boleh. Kemudian tempatkanlah hidungmu dan keningmu itu di tanah, dan tegakkanlah kedua kaki kamu ya, dan sujudnya di atas bagian ujung gitu, ujung kedua kaki, maksudnya jari-jari kaki, dengan menghadap ke kiblat, mengarahkan ujung dari jari-jari kakinya. Nah, ini dirapatkan atau tidak kedua kaki ini, dua telapak kaki ini. Kalau sebagian ulama seperti Syalbani merapatkan ya, dengan waros sama bainahuma. Tapi sebagian ulama mendoifkan hadis ini sehingga tidak perlu merapatkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir di malam ini ya, ternyata belum selesai ya ini, tapi tidak apa-apa lah. Itma'ini fi sujudiki wa quli subhana rabbiyal a'la salatan wa hunaka anwa'un minal adkari wal atiyati al ukhra wala taqra'i al qur'ana fi sujud wastahidi wa aksiri doa fi sujud. Tumaknilah dalam sujud kamu dan ucapkanlah subhana rabbiyal a'la 3 kali. Di sana masih ada macam-macam dari zikir dan doa yang lainnya. Namun tidak boleh kamu membaca Al-Quran dalam sujud, dan sungguh-sungguhlah serta banyaklah di dalam berdoa di kala sujud. Jadi ini Pak, sampai pada poin 15. Poinnya adalah 24 ya. Namun karena waktu yang tidak mencukupi ya, kita tutup sampai pembahasan di sini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan ya. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Bagi peserta Kamusa bisa ditulis itu di grup itu ya, di grup WA bisa juga, atau melalui Google Meet itu juga bisa. Kalau ada pertanyaan tentang pembahasan seputar kaifiyah sholat ya, secara global saja, belum dirinci dalil-dalilnya. Nanti dalilnya pas waktu pembahasan satu persatu ya, itu arkanus sholah, kemudian selanjutnya di grup ya. Coba saya lihat ya, saya lihat dulu. Jika dalam sholat bacaan istiftah itu terlewat, bagaimana sholatnya? Istiftah itu termasuk mangdubatus sholah atau sunanus sholah. Jadi hukumnya termasuk bagian dari sunat-sunat sholat. Sehingga kalau seorang dia meninggalkan dengan sengaja pun itu tidak memberikan bahaya, tidak memadoroti sholatnya. Artinya sholatnya sah. Namun dia tarkul aula, dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Adapun kalau dia lupa, karena lupa ya, kalau karena lupa, orang yang karena lupa itu dia hal yang wajib saja itu dia tidak berdosa, apalagi yang sunat ya.
kalau dia biasa melakukannya, artinya biasa melakukan bacaan istiftah itu terus menerus, kemudian suatu saat lupa, dia tetap mendapatkan pahala karena meninggalkannya karena udzur. Sesuatu yang biasa dia lakukan kemudian dia meninggalkan karena udzur, itu ditetapkan pahala seperti biasa dia lakukan. Nah, tentang pembahasan lupanya ini, apakah ada sujud sahwi? Sujud sahwi itu yang masyhur adalah pembahasan seputar lupa manakala meninggalkan rukun atau meninggalkan wajib. Ya, meninggalkan sesuatu yang rukun ataupun yang wajib karena lupa. Karena lupa. Ini yang masyhur. Ya. Dan kalau yang ditinggalkan rukun, dia masih mendatangkan rokaat lagi dari rukun yang ditinggalkan itu. Kemudian setelah itu sujud sahwi. Berbeda kalau wajib. Kalau wajib yang ditinggalkan, dia tidak perlu mendatangkan rokaat karena rokaatnya itu sah. Rokaat di mana kewajiban ditinggalkan itu hukumnya sah, sehingga dia cukup mendatangkan sujud sahwi, yaitu 2 kali sujud sahwi saja. Tapi kalau yang ditinggalkan karena lupa itu adalah sesuatu yang hukumnya sunat, itu yang lebih selamat, ya, yang lebih selamat adalah dia tidak sujud sahwi. Kenapa? Kenapa tidak sujud sahwi? Ya karena sesuatu yang lupa itu adalah parakan pada seluruh manusia. Bahkan Nabi pun mengalami, para sahabat pun mengalami. Bersamaan dengan itu, tidak dinukil satupun riwayat bahwa ada sahabat ataupun Nabi alaihi salatu wasallam lupa menjalankan yang sunat, ya, yang kemudian sujud sahwi. Padahal lupa meninggalkan sesuatu yang sunat karena lupa itu mungkin terjadi, sangat mungkin. Tapi tidak ada penukilan. Berarti kalau tidak ada penukilan, sebenarnya sebabnya ada. Berarti itu menunjukkan penghalangnya juga tidak ada. Jadi sebab berlakunya hukum ada, penghalangnya untuk penghalang untuk hukum itu diberlakukan juga tidak ada gitu. Bersamaan dengan itu tidak warid dari Nabi, dari sahabat penukilan hal itu. Itu menunjukkan bahwa memang itu tidak disyariatkan. Jadi lupa karena sesuatu yang hukumnya sunat itu tidak perlu seorang untuk sujud sahwi. Walaupun penulis daripada kitab Al-Fiqhul Muyassar itu berpandangan di sana kalau meninggalkan sesuatu yang sunat karena lupa itu disunatkan, hukumnya juga sunat untuk sujud sahwi. Hukumnya adalah sunat untuk sujud sahwi. Itu pendapat dari penulis kitab Fiqhul Muyassar. Wallahu ta'ala a'lam. Ini jawaban yang bisa disampaikan, ya. Sudah tidak ada insya Allah, ya. Mungkin panitia masih ada. Kalau tidak ada, kami kembalikan kepada panitia, ya.